Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 239 Darah berceceran di seluruh lantai. Nafsu haus darah Chu Feng menusuk tulang seperti udara dingin dan bisa merenggut jiwa seseorang. Semua orang yang ada di tempat kejadian, dari luar hingga dalam, membeku sampai ke jantung. Mereka gemetar ketakutan dan terus mundur. Kaki beberapa orang bahkan melunak dan berlutut di tanah karena haus darah itu. Apa yang terjadi? Aura ini menakutkan. Apakah anak laki-laki ini benar-benar seorang manusia? Beberapa orang gemetar saat mengucapkan kata-kata itu, dan kata-kata itu digaungkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka ketakutan oleh niat membunuh itu. Mereka benar-benar takut. Ketakutan itu datang dari hati mereka sendiri. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanyalah sampah dari sekolah kelas 2. Siapapun dari kita bisa mencubitnya sampai mati dengan satu jari. Tepat pada saat itu, lelaki berjanggut itu berteriak dengan marah. Perkataannya memang meningkatkan cukup banyak rasa percaya diri terhadap kaki anjing di belakangnya karena mereka tidak menyadari apa yang tertinggal di sekitar Chu Feng adalah nafsu haus darah. Mereka hanya tahu bahwa itu bukan tekanan, jadi mereka tidak dapat menentukan kultivasi Chu Feng. Namun, secara tidak sadar, mereka merasa bahwa kultivasi Chu Feng tidak akan terlalu tinggi. Setidaknya, dia seharusnya tidak memasuki alam asal. Jadi, sekelompok orang itu menenangkan hati mereka dan menahan rasa takut di hati mereka. Mereka tidak hanya tidak mundur lagi, mereka bahkan berjalan menuju Chu Feng dengan niat jahat. Mereka ingin menghabisi Chu Feng yang membuat mereka tidak nyaman. Saudaraku, aku tahu kau bisa melarikan diri. Lari. Tinggalkan aku dan lari. Selama kau hidup, keluarga Chuku akan memiliki harapan. Kau tidak bisa mati. Melihat itu, Chu Guyu menahan rasa sakit di tubuhnya dan meraung pada Chu Feng. Alasan mengapa dia menanggung pelecehan selama setengah tahun adalah karena dia tidak ingin adiknya, Chu Feng, mengalami sesuatu yang buruk. Namun, pada saat itu, Chu Feng mengirim dirinya sendiri ke sini. Itu membuatnya terus-menerus panik karena baginya, dia bisa saja dipermalukan, kultivasinya bisa hancur, tetapi yang tidak bisa dia terima adalah sesuatu yang buruk terjadi pada adiknya. Lari. Dia tidak punya kesempatan lagi. Namun tepat pada saat itu, pria berjanggut itu tiba-tiba menyerang. Sebuah tinju yang kuat dan bertenaga, dengan lapisan kekuatan origin, dilempar ke arah Chu Feng. Saat tinju itu datang, 10.000 harapan Chu Guyu berubah menjadi debu. Dia merasa bahwa adik laki-lakinya sendiri tidak diragukan lagi telah mati. Dia merasa bahwa keluarga Chu-nya telah benar-benar tamat. Namun, di detik berikutnya, dia benar-benar terkejut. Chu Feng hanya mengangkat telapak tangannya sedikit, dan dengan suara keras, dia memegang kepalan tangan pria berjanggut itu ke tangannya. Setelah itu, kepalan tangannya hancur berkeping-keping. Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya, dan dengan suara robek, seluruh lengan pria berjanggut itu terlepas. Gelombang, darah dan daging beterbangan di mana-mana dan menyembur ke udara. Adegan berdarah itu membuat orang-orang ketakutan dan ngeri, namun yang paling takut adalah lelaki berjanggut itu. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Teriakannya yang menyedihkan seperti serigala, hantu, dan babi yang disembelih. Kamu. Pada saat itu, ekspresi semua orang yang ada di sana berubah drastis dan mereka tercengang. Meskipun pria berjanggut itu tidak sekuat itu, setidaknya dia berada di alam origin. Bagaimana mungkin lengannya bisa dirobek dengan paksa oleh murid sekolah kelas 2? Namun, pada saat berikutnya, mereka akhirnya melihat metode Chu Feng. Itu bukan kekuatan Chu Feng yang dahsyat. Itu adalah metode penyiksaan yang benar-benar melampaui pria berjanggut itu. Mereka melihat apa kekejaman yang sebenarnya. Chu Feng mengambil belati yang dijatuhkan pria berjanggut itu ke tanah dan mulai memotong daging dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia bahkan belum selesai ketika tulang-tulang mengerikan muncul setelah dia memotong seluruh tubuhnya hingga tidak ada daging yang tersisa. Pada saat itu, tangisan yang menyayat hati dan membelah paru-paru terdengar di bar. Pria berjanggut itu meratap kesakitan karena metode Chu Feng terlalu berlebihan. Itu terlalu mengerikan. Metode yang paling mengerikan bukanlah dibunuh oleh orang-orang. Itu adalah rasa sakit yang dirasakan seseorang ketika mereka masih terjaga. Tepat di depan mata mereka, Chu Feng melakukan itu. Ketika mereka melihat laki-laki berjanggut itu, yang berlumuran darah di seluruh tubuhnya, dan selain kepalanya, hampir setiap bagian tubuhnya dipotong paksa menjadi kerangka, wajah para pengikut sekolah Ling Yun yang tadinya pucat pasi tampak menghijau karena mereka melihat betapa jelmaan iblis itu. Gelombang. Sudah ada yang tidak sanggup menahan semua itu dan mereka berbalik hendak lari. Namun, mereka tidak mampu lari keluar dari bar. Sebaliknya, mereka yang berani mendekati pintu masuk bar langsung berubah menjadi genangan darah saat mereka menyemprot ke seluruh pintu masuk. Pada saat itu, darah membentuk sungai di pintu masuk bar. Tuan, kumohon, ampunilah kami. Kami dipaksa. Kumohon ampunilah nyawa kami.
Pada saat itu, orang-orang yang masih berada di dalam kedai tidak berani maju maupun mundur. Mereka semua berlutut di tanah dan hampir pingsan. Namun, Chu Feng tidak mempedulikan mereka dan terus melakukan kekerasan terhadap pria berjanggut itu. Pada saat yang sama, saat dia melihat musuh yang sangat dia takuti sebelum dibuat menjadi keadaan yang tidak dapat dikenali oleh adiknya, dan saat dia melihat orang-orang yang mengganggunya berkali-kali sebelum berlutut di depan adiknya sambil memohon tanpa henti, wajah Chu Guyu sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa adiknya tidak berniat mundur lebih awal. Itu karena adiknya sudah tumbuh dewasa. Dia dapat dengan mudah membunuh mereka yang berada di alam origin, dan dia begitu kuat sehingga dia dapat melindunginya, sang kakak. Pada saat itu, air mata memenuhi wajah Chu Guyu. Ia menangis karena terharu. Ia tidak menangis karena rasa sakitnya, juga tidak menangis karena kesedihannya. Ia menangis karena ia sedang emosional. Keluarga Chu-nya akhirnya melihat harapan. Harapan yang selalu ia nanti-nantikan. Saudaraku, sudah cukup. Biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, Chu Guyu berbicara. Ketika dia melihat saudaranya yang telah membuat musuh besarnya menjadi seperti itu, amarahnya telah menghilang dan kebencian di hatinya telah memudar. Dia yang baik hati tidak tega melihat si jantan berjanggut itu disiksa seperti itu. Sekalipun dia telah melukainya sampai seperti itu, dia juga merasa bahwa tindakan adiknya saat ini telah memberikan hukuman berlipat ganda kepada si jantan berjanggut itu. Saudaraku. Setelah mendengar panggilan Chu Guyu, mata merah darah Chu Feng tiba-tiba berkilauan. Dia yang sebelumnya dipenuhi amarah akhirnya kembali ke akal sehatnya. Ketika melihat kakak laki-lakinya yang masih berdarah dan menahan rasa sakit, Chu Feng tidak peduli dengan lelaki berjanggut itu. Dia segera pergi ke depan kakak laki-lakinya, mengambil pil obat, dan memasukkannya ke dalam mulut Chu Guyu. Terima kasih, Saudara Guyu. Terima kasih, Saudara Guyu. Melihat itu, orang-orang yang paling bahagia tidak lain adalah orang-orang yang masih berlutut di bar. Mereka pertama-tama bersujud kepada Chu Guyu, lalu saat mereka tersandung, mereka mulai berlari keluar bar. Bagi mereka saat itu juga, kedai kecil itu, kedai tempat mereka membenturkan kepala ke tanah berkali-kali, bagaikan arena pembantaian. Sangat mengerikan hingga hampir membunuh mereka. Jadi, ketika mereka berlari keluar, mereka seperti kembali ke dunia manusia. Betapa bahagianya perasaan itu. Betapa damainya. Namun, saat mereka mengira telah lolos dari malapetaka, dengan pikiran Chu Feng, mereka meledak dan mati bagaikan kembang api berwarna darah satu demi satu dan berubah menjadi genangan darah.